Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Krisnoko Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Sontani beserta anak istrinya datang ke pendopo Berdekan Banyu Biru untuk menghadap Ki Wonomerto. Maksudnya adalah untuk meminta maaf atas segala kesalahannya dan mengaturkan barang-barang sebagai bentuk hadiah kepada Wonomerto. Bagaimana Wonomerto menanggapi hal itu? Marilah simak bersama-sama. Alangkah banyaknya barang-barang yang kau bawa, Sontani, berkata Wonomerto. Sontani menjadi bergembira mendengar perhatian itu. Apakah artinya barang-barang itu dibanding dengan nyawanya? Tidak seberapa, Kiai. Aku bukanlah orang yang cukup kaya untuk mempersembahkan barang-barang yang cukup bernilai, jawab Sontani. Harapannya tiba-tiba menjadi tumbuh. Hampir seluruh umurku aku bekerja keras, namun aku tak akan mampu mendapatkan barang-barang yang kau bawa itu, sahut Wonomerto. Mudah-mudahan lain kali aku dapat menambahnya dengan barang-barang yang tak bernilai lainnya, jawabnya. Ia mengharap Wonomerto membungkuk dan membuka lipatan-lipatan kain, mengamat-amati pendok emas dan timang tretes intan berlian itu. Tapi untuk beberapa saat Wonomerto masih tegak seperti tiang-tiang pendopo rumah itu, sehingga akhirnya Sontani menjadi bingung. Bajunya telah basah oleh keringat yang mengalir semakin deras. Kemudian Sontani menjadi kecewa, sangat kecewa ketika Wonomerto berkata, "Sontani, dari manakah kau dapatkan barang-barang itu?" "Aku telah bekerja keras selama ini, Kiai," jawab Sontani terbata-bata. "Aku juga bekerja keras selama ini, bantaran juga, Penjawi, Sendang Papat, Jalodri dan orang-orang lain. Tapi mereka tidak dapat. Jangankan benda-benda serupa itu, sebagian kecil pun tak dimilikinya," berkata Wonomerto. Sontani menjadi bingung. Ia tidak tahu apa yang akan dikatakan. Dalam kebingungan itu terdengarlah Wonomerto berkata, "Sontani, aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pemberianmu itu." Wonomerto berhenti sejenak dan Sontani menengadahkan wajahnya, tetapi Wonomerto meneruskan, "Namun sayang, aku tak dapat menerimanya. Serahkanlah barang-barang itu kembali kepada asalnya. Bukankah kau dapat membeli barang-barang itu karena kau menjabat bau lemah abang? Karena kau memeras rakyat lemah abang untuk kepentinganmu dan kepentingan Lembu Suro? Bukankah kau dapatkan barang-barang itu karena rakyatmu kelaparan? Nah, Sontani, kalau kamu ingin menebus kesalahanmu, setidak-tidaknya mengurangi, kembalikan barang-barang itu kepada mereka yang berhak, tidak kepadaku, tidak kepada cucu Aryo Saloka." Sontani menjadi semakin bingung. Mulutnya kini benar-benar terkunci. Ia masih berjongkok pada kedua lututnya dengan gemetar, dan Wonomerto masih berdiri di pintu peringgitan. "Sontani," terdengar kembali suara Wonomerto, "ada 1000 jalan yang dapat kau tempuh untuk menyerahkan kembali barang-barangmu itu. Kau dapat membantu mereka dengan alat-alat pertanian. Kau dapat mendirikan untuk mereka gubuk-gubuk yang lebih baik, banjar-banjar desa, dan tempat ibadah yang layak." Mendengar kata-kata Wonomerto itu, jantung Sontani serasa membeku dan darahnya merasa berhenti mengalir. Tetapi napasnya satu-satu berlompatan lewat lubang-lubang hidungnya.
Betapa panas udara siang ini, namun rasa-rasanya hembusan napasnya jauh lebih panas dari panasnya udara. Tiba-tiba terdorong oleh kegelisahan yang bergelora di dalam dadanya, ia berkata putus-putus, Tetapi Kiai, bukankah Kiai memerlukan barang-barang ini? Wonomerto menggeleng lemah jawab, Tidak Sontani. Dalam kebingungan Sontani mendesak, Kiai, bukankah Kiai sendiri berkata bahwa Kiai tidak pernah dapat memiliki barang-barang serupa ini, meskipun Kiai bekerja keras dan membanting tulang hampir seumur hidup Kiai. Dan sekarang aku datang untuk mengantarkannya kepada Kiai. Bukankah waktu yang pendek ini akan jauh lebih berharga daripada hampir seumur hidup Kiai? Wonomerto menarik napas, perlahan-lahan terdengar ia menjawab, Sontani, kau dan aku mempunyai perbedaan kebutuhan dalam menjalani hidup ini. Aku merasa berbahagia karena aku tidak akan dapat memiliki benda-benda serupa itu. Sebab dalam kemiskinan aku akan dapat menikmati kekayaan. Miskin akan benda-benda duniawi, tapi aku merindukan kekayaan di hari-hari yang abadi. Sebab kekayaan duniawi melulu tak akan ada artinya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menentukan akan datangnya masa di mana manusia bertanggung jawab kepadanya. Wonomerto kembali melanjutkan kata-katanya, Kok agaknya telah terjerumus dalam kekuasaan nafsu duniawi, tapi kau tak akan pernah merasa bahagia karenanya. Bahagia yang abadi, kebaktian pada Tuhan Yang Maha Esa, dan pengabdian kepada titah yang dikasihnya manusia. Dengan demikian hidupmu akan menjadi terasing dari rasa kasih antara manusia dan kasih yang dilimpahkan Tuhan kepadamu. Karena itulah maka kau semakin dalam membenamkan dirimu ke dalam timbunan benda-benda serupa itu. Sontani merasa seolah-olah terlempar dalam suatu keadaan yang tak dikenalnya, hitam dan kelam. Tapi di titik yang sangat jauh nampaklah cahaya yang terang menyorot langsung ke dalam jiwanya. Cahaya itu semakin lama menjadi semakin tenang. Bahkan kemudian ia menjadi silau karenanya. Akhirnya sekali lagi ia bertiarap di hadapan kaki Wonomerto. Kali ini ia benar-benar tak dapat menahan keharuannya. Sontani yang pernah menjabat bau pedukuhan Lemah Abang, yang pernah dengan kekerasan mendesak kedudukan Kiai Bakung itu, tiba-tiba menangis terseduh-seduh dengan kedua belah tangannya. Ia menutup wajahnya. Ia menjadi sangat malu karena usahanya untuk menyuap Wonomerto. Wonomerto sadar bahwa kata-katanya tepat menyentuh perasaan Sontani. Maka ia meneruskan, Sontani, pulanglah, bawalah benda-benda yang sama sekali tidak berarti bagiku itu. Kembalikan mereka kepada yang berhak dengan bijaksana. Cepatlah sebelum Aryo Saloko datang dan melihat caramu yang sama sekali tidak disukainya itu. Ia masih terlalu muda untuk dapat berbuat seperti aku. Sontani perlahan-lahan bangkit dan duduk bersila di hadapan orang tua itu. Anak istrinya yang gelisah memandanginya dengan penuh pertanyaan di dalam kepalanya. Ketika detak jantung Sontani telah menjadi tenang kembali, maka hatinya menjadi tenang. Tiba-tiba ia menjadi tidak takut lagi kepada Wonomerto, juga kepada Aryo Saloko, tidak takut untuk menerima dendamnya. Di dalam dadanya kini tersimpan suatu tekad untuk menebus nodanya. Meskipun seandainya ia harus digantung di tengah-tengah beringin kurung, Kiai, katanya kemudian, aku akan pulang ke Lemah Abang. Aku akan coba untuk memenuhi pesan Kiai Wonomerto, menyerahkan kembali barang-barang ini kepada yang berhak. Seterusnya, seandainya anak Mas Aryo Saloko datang dan menghendaki hukuman atas pengkhianatanku, aku tidak akan membela diri. Apapun yang akan ditimpakan atasku akan aku jalani dengan ikhlas, meskipun seandainya aku akan dihukum mati. Wonomerto menggeleng jawabnya, percayalah Sontani, darah Banyu Biru bukanlah darah yang haus akan pembalasan dendam dan pembunuhan. Mungkin kau akan terbunuh oleh pedang yang bersarang dalam dadamu.
Seandainya kau tetap pada pendirianmu, tapi kau telah menemukan jalan kembali, kembalilah. Tuhan Maha Pengampun. Sekali lagi, Sontani bersujud di hadapan Wonomerto, tapi Wonomerto menahannya. Dan dengan ramah ia berkata, "Jangan bersujud kepadaku. Duduklah bersama anak dan istrimu. Aku akan duduk bersama-sama dengan kalian." Tapi Sontani menolaknya. Ia akan meninggalkan pendopo itu sebelum Aryo Saloko datang seperti yang dinasihatkan oleh Wonomerto. Sehingga dengan demikian ia pun segera minta diri beserta anak istrinya yang sama sekali tidak mengerti persoalan yang bergolak di dada suaminya. Peninggal Sontani, kembali Wonomerto membaringkan dirinya untuk beristirahat. Terbayanglah betapa kemunduran lahir dan batin dari tanah perdikan ini. Sontani adalah salah satu dari sekian banyak orang yang kehilangan kepribadiannya. Mungkin masih banyak orang lain yang justru lebih parah daripadanya. Ketika kemudian ia tertidur karena lelahnya, mendadak terbangun oleh derap kaki kuda. Cepat ia bangkit dan melompat ke pintu. Ia masih sempat melihat seekor kuda lari dengan kencangnya memasuki halaman. Kemudian seorang pengawal meloncat turun dan langsung datang kepadanya. Dengan tergesa-gesa pengawal itu berkata, "Kiai, laskar di perbatasan bergerak mendekati kota." Wonomerto tidak terkejut karenanya. Ia tahu persis laskar Aryo Saloko yang akan membantu mengamankan kota. Karena itu ia bertanya, "Semua?" "Tidak, Kiai," jawab orang itu, "hanya sebagian." "Kau tahu siapa pemimpinnya?" tanya Wonomerto pula. "Entahlah," jawab orang itu sambil menggeleng. "Jemputlah mereka dan bawalah mereka kemari," kata Wonomerto kemudian. Orang itu ragu sebentar, tapi kemudian ia pun segera berangkat melakukan perintah itu. Sepanjang jalan hatinya diliputi oleh kecemasan seperti pada saat dia melihat laskar Pamingit meninggalkan kota. Apakah yang akan dilakukan oleh laskar di perbatasan itu, atasnya, dan atas orang-orang Banyu Biru yang lain yang ikut serta dalam kelaskaran Lembu Soro? Ketika ia melewati gardu penjagaan kedua, 3 orang yang bertugas di gardu itu telah menghilang. Pengawal berkuda itu tahu bahwa mereka akan berusaha menyembunyikan diri mereka. Karena mereka takut akan pembalasan, dengan demikian pengawal itu menjadi semakin ragu. Dalam keraguan itu kudanya berlari terus, maka sebelum ia mengambil keputusan, pengawal itu telah sampai di gardu pertama. Ia menjadi berlega hati ketika di gardu itu masih dilihatnya 4 orang berjaga-jaga. Untuk meyakinkan pendiriannya, pengawal itu berhenti jenak. Kepada orang-orang di gardu itu ia berkata, "Gardu kedua telah kosong." "Kosong?" tanya orang-orang di gardu pertama itu. "Kenapa?" "Aku kira mereka takut," jawab pengawal berkuda itu. "Takut apa?" tanya orang di gardu. "Kalau laskar Aryo Saloko itu datang, ada kemungkinan mereka akan ditangkap dan dihukum, juga kita semua," jawabnya. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berempat itu tertawa dengan lantang. Ia berkata, "Jangan takut, mereka tidak akan berbuat apa-apa selama mereka masih berada di bawah pimpinan Aryo Saloko." "Kau yakin?" tanya pengawal berkuda itu. "Jangankan kita, orang-orang Banyu Biru terhadap orang-orang Pamingit pun Aryo Saloko tidak berbuat sesuatu." Pimpinan gardu ini semakin telah mengalami perlakuan yang tak disangka-sangka dari Aryo Saloko. Meskipun orang itu dibawa serta, namun ia akhirnya kembali dengan selamat. Justru pada saat kita telah mukul tanda bahaya untuk menangkap anak muda itu. Pengawal yang masih duduk di atas kudanya masih ragu-ragu juga. Ia mendatangi orang yang bercerita itu yang tidak lain adalah Iro. Dengan sorot mata yang bertanya-tanya sehingga terdengar Iro menjelaskan, "Aku menjadi jaminan bagi kalian. Kalau orang-orang yang ikut serta dalam laskar Aryo Saloko itu menendam kalian, akulah yang pertama-tama akan naik ke tiang gantungan." Orang yang bertugas untuk menjemput laskar yang semakin lama semakin dekat itu pun menjadi percaya, meskipun hatinya masih gelisah. "Baiklah," katanya, "mudah-mudahan katamu benar." Kemudian ia maju kudanya kembali ke arah kepulauan Debu
putih depan mereka. Kuda itu pun melemparkan debu yang putih pula yang kemudian lenyap diembus angin pegunungan. Makin dekat orang berkuda itu dengan barisan yang mendatang, hatinya menjadi semakin gelisah. Ketika kudanya telah berada berapa ratus langkah lagi, ia menghentikannya. Kembali ia menjadi ragu-ragu. Jangan-jangan orang-orang yang berada di dalam barisan itu akan bersama-sama menyerangnya dan beramai-ramai mencincangnya sebagai seorang pengkhianat. Tapi kalau diingatnya kata-kata Iro, ia menjadi agak tenang. Demikianlah ketika barisan yang mendatang itu sudah semakin dekat, orang itu mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi sebagai suatu pernyataan bahwa ia tidak sedang menggenggam senjata. Di ujung barisan itu, seorang anak muda yang duduk di atas punggung kuda mengangkat tangannya pula. Lihat anak muda itu, dada pengawal itu berdesir. Ya tidak salah lagi, pasti anak muda itulah Aryo Saloka. Dengan demikian ia menjadi berdebar-debar. Di samping anak muda itu dilihatnya seorang gadis yang juga duduk di punggung kuda. Tetapi ketika ia melihat seorang yang berjalan di belakangnya, kembali ia menjadi gelisah. Orang itu adalah Bantaran. Ketika barisan itu sudah semakin dekat lagi, melompatlah ia turun dari kuda dan dengan hormatnya ia membungkukkan dirinya. Aryo mandang orang itu dengan seksama, ia pun mengangguk. "Tuan," kata pengawal itu dengan hormatnya, "aku menjalankan perintah Kyai Wonomerto untuk menjemput Tuan dan membawa Tuan ke halaman rumah Ki Ageng Lembusuro." Aryo menggelengkan kepalanya, jawabnya, "Haruskah aku pergi ke Pamingit?" Pengawal itu menjadi heran, jawabnya, "Tidak Tuan, rumah Ki Ageng Lembusuro di Banyu Biru." "Adakah Ki Ageng Lembusuro mempunyai rumah di Banyu Biru?" tanya Aryo. "Ada Tuan, di sebelah alun-alun," jawab pengawal itu. Ia menjadi bingung oleh pertanyaan Aryo. "Rumah itu adalah rumahku, bukan rumah Ki Ageng Lembusuro," jawab Aryo. Berdentanglah jawaban Aryo Saloka itu di telinganya. Benar, rumah itu memang milik rumah Ki Ageng Gajah Suro. Maka dengan cepatnya ia membetulkan kata-katanya. "Tuan benar, Kyai Wonomerto menunggu Tuan di rumah Tuan sendiri." "Apakah kau dari Laskar Paman Lembusuro?" tanya Aryo. Pertanyaan itu sungguh tidak menyenangkan, tetapi itu adalah karena kesalahannya. Sebab selama ini ia memang menganggap bahwa rumah itu adalah rumah Ki Ageng Lembusuro. Pengawal itu menjadi gelisah. Badannya mulai diari-liri oleh keringat dingin dari punggungnya. Ternyata dalam keadaan yang sulit itu ia kurang berhati-hati. Ia merasa bahwa ia telah menggali lubang untuk dirinya sendiri. Akhirnya ketika ia tak dapat berbuat lain, maka ia pun menjawab, "Ya Tuan," suaranya gemetar. Kini ia tinggal menunggu apakah yang akan dilakukan oleh anak muda itu, atau oleh orang-orang yang berdiri di belakangnya, atau oleh seluruh barisan itu. Mungkin mereka akan melemparinya dengan batu sampai mati, atau mungkin mengikatnya di belakang kuda dan menariknya sepanjang jalan. Tapi kalau demikian ia tidak berteriak di gardu pertama bahwa Irolah yang pertama-tama akan naik ke tiang gantungan. Ketika untuk beberapa saat Aryo Saloka masih berdiam diri, ia menjadi semakin tegang dan gelisah. Kali-kali ia mencuri pandang ke arah wajah anak muda itu. Namun ia tidak dapat mengetahuinya apakah yang tersirat di wajahnya itu. Tiba-tiba dalam kegelisahannya ia mendengar jawaban yang mengejutkan, bahkan hampir tak dipercayainya. "Marilah, naiklah ke punggung kudamu. Berjalanlah di depan." Untuk sesaat ia terpaku dengan termangu-mangu. Ia mandang Aryo Saloka yang masih duduk di atas kudanya dengan tenang. Ketika nampak wajah anak muda itu tanpa berkesan kemarahan, barulah ia percaya pada telinganya. Perlahan-lahan ia mendekati kudanya dan meloncat ke atasnya. Karena getar kakinya, maka barulah lompatan kedua ia berhasil duduk di punggung kudanya. Kemudian perlahan-lahan pula ia mutar kuda itu dan berjalan mendahuluinya. Kembali barisan itu berjalan maju mendekati kota. Akhirnya mereka sampai juga di gardu pertama. Keempat penjaganya berdiri berjajar dengan tegak. Irolah yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Sehingga meskipun dengan gemetar, mereka tidak melarikan diri.
Aryo melihat keempat orang itu, tapi ia tidak berbuat sesuatu. Bahkan ia segera dapat mengenal Iro. Dengan tersenyum ia berkata, "Iro, tidakkah kau ikut Paman Lembusuro ke Pamingit?" Iro mengangguk hormat. Lalu jawabnya, "Tidak Tuan, aku lebih senang menunggu kedatangan Tuan di sini." "Terima kasih," jawab Aryo. "Agaknya Paman Lembusuro memang tak memerlukan kau." "Aku bersenang hati kalau demikian," jawab Iro. "Tapi kau tidak akan bersenang hati kalau itu terjadi kemarin atau lusa," sahut Aryo Saloko. Iro diam. Memang ia tidak akan bersenang hati, sebab dengan demikian berarti ia kehilangan mata pencariannya. Sungguh lucu, tapi ia diam saja. Ia tidak berkata apapun ketika Aryo menjadi bertambah jauh. Ia melihat di belakang Aryo Saloko seorang yang baginya sangat menakutkan, Bantaran. Mudah-mudahan Bantaran pun tidak menendamnya. Akhirnya barisan itu sampai juga di halaman rumah Kepala Perdikan Banyu Biru. Wonomerto menerima mereka dengan perasaan lega. Kalau ada apa-apa kini ia tidak cemas lagi. Segera dipersilahkannya Aryo Saloko naik ke pendopo. Di samping Aryo Saloko duduk dengan wajah yang cerah Putri Kebu Kanigoro, Endang Widuri. Ia mendapat izin dari ayahnya untuk mengikuti anak muda itu mengantarkan laskarnya ke Banyu Biru. Kemudian Bantaran duduk bersama mereka. Sudah mereka mengadakan pembicaraan singkat. Segera Bantaran membagi pekerjaan kepada laskarnya yang berjumlah 100 orang. Mereka disebar di seluruh kota dengan pesan, pekerjaan mereka adalah mengamankan dan melindungi rakyat Banyu Biru, bukan menakut-nakuti. Terhadap laskar Banyu Biru yang ditinggalkan oleh Lembusuro, mereka harus bersikap baik. Dengan demikian mereka harus memberi kesan bahwa kehadiran mereka benar-benar memberikan suasana baru, suasana yang tenang, tentram, dan damai. Kalian kali ini adalah tenaga-tenaga sukarela untuk membantu Ki Ageng Lembusuro menjaga ketentraman tanah ini. Namun kalian harus menunjukkan bahwa kalian punya tanggung jawab atas pekerjaan kalian. Kalian harus buktikan bahwa jika kalian berbeda dengan jiwa laskar Ki Ageng Lembusuro, junjung tinggi namamu dan nama pemimpinanmu. Aryo Saloko menekankan setiap kata-kata pada laskarnya. Ketika laskar itu mulai berpencaran, terdengarlah suara riuh hampir di seluruh jalan-jalan di dalam kota. Rakyat Banyu Biru menyambut kedatangan laskar itu dengan yang bergelora. Mereka melihat laskar yang berjalan dalam kelompok-kelompok kecil itu sebagai pelindung mereka. Kecuali laskar yang diserahkan kepada Wonomerto yang dipimpin langsung oleh Bantaran, Aryo Saloko telah menugaskan Penjawi dan Jaladri untuk pergi ke Pamingit. Mereka mendapat tugas untuk mengetahui sampai di mana kekuatan golongan hitam. Mereka harus menyaksikan pertempuran yang terjadi antara laskar Lembusuro dan laskar hitam, dan kemudian kembali kepada Aryo Saloko untuk melaporkan hasilnya.